saya memberikan sedikit kata pengantar bahwa barangkali mungkin kita evaluasi seperti misalnya penggalangan dana dari bendahara. Yang kedua terkait dengan rencana lomba-lomba mungkin akan disampaikan oleh wakil ketua itu Pak, kesiapannya bagaimana. Dan juga kemarin kita sudah melakukan pemasangan umbul-umbul, apakah kita rasa sudah cukup seperti itu. Kemudian yang ke depan itu lomba dan acara inti seperti upacara itu Pak. Besok Senin bisa. Jadi kira-kira itu, jadi apakah nanti kita melakukan diskusi untuk pemantapan lagi konsolidasi kita malam ini. Jadi apa-apa yang kira-kira langkah-langkah apa dan mungkin bisa disampaikan oleh bendahara sebelum dari tim teknis untuk rangkaian acara ini. Mungkin bisa disampaikan Pak Budi terkait dengan pemasukan dana untuk rencana kita. Kira-kira sudah bisa terserap berapa dan bagaimana? Kira-kira itu Pak Wakil nanti bisa disampaikan untuk untuk rencana acara ke depan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Pak Rasim atas sambutan pada malam ini. Baik, langsung ke inti dari rapat malam ini, yaitu menyangkut rapat pemantapan terakhir. Sebenarnya memang mengenai undangan untuk malam ini memang kita agak dadakan tadi, dan kita agak harus dibilang agak Pak Dani, kalau bahasa yang lebih agak halus ya, menyangsikan, menyedihkan. Yang seharusnya plus minus kalau kami hitung total panitia tuh 48 wong. 48 wong, ternyata 7 balon revolusi kurang sekok. Tapi tidak apa-apa. Yang pasti kami sebagai wakil ketua pengen evaluasi dulu. Ini sekretaris lagi online pula ini. Tolong wakil sekretaris deh. Yang pertama soal list sumbangan warga di tiap RT. Ternyata dari terakhir kita membagikan lebaran ke masing-masing rumah warga itu baru 2 RT yang bergerak, sedangkan 5 RT-nya belum. Soalnya jujur di warga kami sendiri sudah banyak bertanya, dan saya pribadi memposisikan benar-benar murni sebagai panitia untuk hal ini, bukan sebagai ketua RT 35. Itu poin pertama. Selanjutnya mengenai proposal sponsorship dari pihak eksternal. Jadi saya sudah konfirmasi ke Bang Andri. Yang tentang kan itu kan sumbangan sama ada pohon. Ya, kan dari warga tuh menanya pohonnya tuh di mana? Apa kita koordinir? Iya. Oh ya, dari lembaran kemarin kita sebenarnya memang benar ada 2 poin yang ditulis. Pertama yang itu menyangkut list sumbangan warga itu sendiri, yaitu berupa sumbangan sukarela, dan satunya lagi memang agak nekan kata-katanya. Udah tahu itu siapa yang buatnya, nekan itu. Sumbangan yang untuk pohon buah. Tapi nggak masalah, kita udah bisa istilahnya menggunakan bahasa yang bijaksana bahwa itu tetap ya pada prinsipnya sumbangan sukarela semua itu. Jadi poin pertama Kak Budi tolong catat, itu list sumbangan warga di tiap RT. Jadi yang baru bergerak itu RT 36 sama RT 60, dan itu dihandle oleh Raihan sama Arkan, pokoknya berdua mereka handle 2 RT.
5 RT belum bergerak sama sekali. Dan saya perhatikan sendiri di pos satpam utama itu warga secara mandiri yang mampir ke depan sekalian mereka keluar untuk menyerahkan yang mengenai bibit buah tersebut. Sudah berapa bibit ya? Plus minus 9 udah. Untuk kebanyakan malahan dari RT yang di belakang. Dan di tengah cuman baru 3 atau 2 kalau gitu. Poin kedua yang menyangkut proposal dana sponsorship. Jadi kurang lebih kemarin ada 12 proposal yang udah disebarin oleh Mas Sekretaris. Jadi untuk yang saya handle itu kemarin yang seharusnya Astra Motor itu kita alihkan menjadi Gracia Prenamas, tetap di brand Honda. Terus yang kedua itu saya sudah serah terimain ke Blok K12 itu dari internal kita sendiri. Dan yang satunya lagi mengenai dari Transvision itu ternyata PIC yang selama ini selalu berkomunikasi dengan kita ternyata ada event juga di Pageralan untuk 17. Makanya nanti tolong masukkan jadi bisa kita alihkan proposal tersebut kemana. Sedangkan yang dihandle oleh Kak Heri itu sudah oke, dan alhamdulillah berupa uang tunai. Nanti Kak Heri tinggal mengasih kabar lebih lanjut ke panitia. Terus yang dari Bang Andre itu nanti kita support berhubung beliau saat ini diposisikan back office, kasarnya back office. Beda kayak yang sebelumnya yang patroli biasa keliling-keliling, jadi nggak leluasa mengenai waktunya. Tapi tetap Bang Andre tadi komunikasi bahwa dia akan tetap support mengenai penyebaran proposal yang dihandle oleh Bang Andre. Terus selanjutnya yang mengenai hadiah. Mengenai hadiah ini PIC-nya itu koordinatornya Ibu Nunung, Ketua RT 59. Jadi saya sudah TikTok komunikasi dengan beliau. Jadi mengenai hadiah itu nanti dia akan berkomunikasi dengan masing-masing PIC lomba. Jadi mungkin dengan Om Ricky-nya udah, terus dengan Yudewinya sudah. Jadi per masing-masing PIC lomba TikTok nanti secara pribadi Yununung yang komunikasi. Dan saya kasih masukan ini kepada Pak Wow, Pak Sekretaris dan peserta yang lainnya, panitia yang lainnya untuk lomba lorong. Jadi saya memberikan masukan, soalnya tahun ini luar biasa antusiasnya. Yang awal cuman kita terfokus di RT tengah, ternyata pada saat kita udah keliling minimal satu RT itu bisa 2-3 lorong yang luar biasa. Ya, betul. Minimal 2-3 lorong. Malahan kalau saya perhatiin di RT tengah itu bisa 4. Nah itu. Jadi ini PR besar untuk Om Ricky-nya sebagai PIC lomba lorong. Dan untuk dewan juri penilai untuk finalnya itu saya sudah merubah konsep, jadi tidak lagi memberdayakan RT atau RW tetangga. Jadi saya udah buat konsep, nanti saya share ke Mas Sekretaris bahwa untuk tim penilai lomba lorong itu dari kelurahan dan kecamatan. Mudah-mudahan Bapak Camat ataupun Bapak Lurah bisa langsung hadir. Sekaligus pada saat hari H itu kita kan ada upacara pengibaran. Nanti saya coba komunikasi secara pribadi dengan beliau, bisa menjadi inspektur atau pembina upacara apa enggak. Jadi untuk mengenai hadiah nanti akan lebih di attachment. Untuk Tia mana? Lo nyampe ya? Untuk Tia, jangan lupa Tia, tolong catat bahwa dari panitia mensubsidi untuk lomba tumpang 50.000 siko tim per RT, dan jumlah pesertanya 3 orang. 50.000 itu mulai besok bisa diambil di bendahara. Dan untuk bendahara sekaligus saya menginformasikan, jadi Unifin mendapat musibah. Jadi anak dan keponakannya itu kecelakaan di daerah Pemulutan. Jadi kemungkinan besar mengenai di bidang perbendaharaan nanti dihandle oleh Yusandra, dan saya sudah komunikasi juga. Ya.
Sampai di sini ada yang mau konfirmasi atau informasi untuk PIC lomba? Dana terkumpul tadi Pak Komar belum? Belum saya konfirmasi, Ya. Mas. Yang sudah masuk dulu aja sumbangan dari berapa? Belum ya? Tadi satu, dua. Enggak. Baru yang diinformasikan yang dari RT 36 kan kemarin Kan terakhir. pertama sumbangan dari Bapak siapa? RT 32 total udah masuk aja. Yang udah real masuk Kemana? ke panitia, Enggak, belum dapat info. ke bendahara. Ya belum dapat info. Bendaharanya enggak standby. Dari data yang pertama scroll di atas. Itu baru RT 36 doang. Betul. 32 belum Pertama dapat. ada modal dari panitia tahun lalu, terus ada tambahan sumbangan dari Pak Rasim. Paling gini aja, nanti untuk mengenai itu kita suruh bendahara rekap mulai dari Unifin peralihan ke Yusandra. Sementara tak rekap yang sudah ada dulu aja. Iya. Kalau nggak jadi Pak, perkiraannya anggaplah itu berapa persen, kurang berapa persen, jadi gimana? Iya. Sekian persen. Nanti kita share di grup ya itu untuk yang itu biar lebih real. Soalnya kalau kita cak ini kan soalnya PIC Nyonian enggak standby. Iya. Gitu. Sekarang ngerabak-ngerabak Mas. Bener. Siapa yang diraba? Ikut-ikut ada. Ada lah. Untuk lomba-lomba lain kemungkinan tidak ada kendala. Jadi yang paling fokus kita tuh yang menyangkut tim ya, tim ataupun yang menyangkut orang banyak, yaitu lomba lorong sama tumpeng. Kalau kayak yang lain kan kayaknya paling karaoke keluarga itu bisa dikondisikan nantinya, atau lomba-lomba yang lain juga bisa dikondisikan untuk mengenai hadiahnya. Selanjutnya juga tolong dicatat Bapak dan sekretaris, baik sekretaris atau ketua, itu untuk prepare itu yang arjen-arjen yang tadi ya. Jadi list sumbangan warga, proposal, Ya udah. Dulu tolong dulu. terus hadiah. Itu paling urgent sih, 3 item tersebut. Ini untuk upacara si Ari izin tidak bisa hadir malam ini. Enggak apa-apa. Terkait lomba Om. Ya. Kalau besok itu kan kalau dari timeline itu untuk Mulai penyisihan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang pertama saya ingin bertanya terkait untuk pengumuman lomba, karena kan untuk kalau kita lihat timelinenya itu untuk lorong rapi itu besok itu sudah mulai penyisihan, sedangkan kita sendiri kita nggak tahu nih masing-masing RT yang kita share di grup panitia itu apakah sudah share ke masing-masing RT-nya atau belum untuk persiapan besok penilaiannya. Kami sih ngusul, saya juga sendiri belum ada tim Om Komar. Untuk tim sendiri saya kemarin nanya Arkan juga, aduh nggak tahu katanya. Terus nanya Mas Angga lagi bantu cariin untuk timnya. Karena kalau lihat ini banyak yang apresiasi kan berarti harus banyak tenaga. Kemarin saya cuma minta 5 orang, jadi sama saya 6. Jadi 3 tim, 2 orang menilai. Nah cuman itu untuk tim pertama. Yang kedua untuk terkait pengumuman, saya sih tadi kepikir kalau penilaian nanti mungkin sore. Jadi pagi-pagi itu kalau ada kesempatan juga kita bisa woro-woro dari toa masjid Al-Qaeda gitu kan, untuk membersihkan, kemudian untuk ya kan penilaiannya nanti kita bacakan kan, nggak mesti harus pakai umbul-umbul, nggak mesti harus pakai apa gitu, yang penting rapi, kemudian ada kotak sampah gitu kan. Nah yang itu untuk pengumumannya. Terus yang kedua tadi terkait hadiah, kemarin juga sudah sempat dikoordinasikan dengan bendahara ya Bu Ketua RT. Itu terkait hadiah sendiri kami juga belum, Ibu RT nanyain Mas hadiahnya apa, kita sendiri belum tahu budgetnya berapa gitu kan untuk hadiahnya itu sendiri. Kalau boleh tahu untuk hadiah tadi kan turunan dari anggaran, kira-kira berapa Pak untuk hadiah, karena kan ini berkaca dari tahun lalu ya. Pak Bambang kan pemenangnya, mungkin hari ini juga saya kepikiran kenapa Kami live juga ya? Iya, live Facebook. Iya. Oh. Bukan Facebook panitia ya, Facebook pribadi. Panitia. Oh panitia ya, bukan menyinggung. Bukan menyinggung, pantesan ngapa ada siko ini.
uang tunai atau bantuan alat kebersihan untuk RT-nya, untuk lorong itu gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Pak Ketua, silakan. Jadi kalau terhadap pertanyaan Pak Riki itu tadi yang keluhnya adalah contoh tahun lalu. Tentunya kan mungkin Pak Riki sama dia tahu terus saya kan tahu ya kayak apabila tadi piala sama apa seperti itu ya. Tadi di lorong Pak Bambang nggak ada Sampai eksempel kemarin arahnya Pak piagam ya. Trofi bergilir memang ado ya. Ado ya, fisiknya ado nian. Aduh. Jangan rasanya loh. Aduh, kemarin. Ado nian ya. Berarti trofi itu lah dipakai. Nah itu, jadi tahun kemarin tuh PR-nya sebenarnya dokumentasi. Kami jujur be sampai sekarang belum nyingok loh. Trofi itu. Trofi bergilir untuk lomba kebersihan lorong tuh Iman. Di rumah Pak Bambang udah. Assalamualaikum. Mereka. Bapak woro-woro kita. Mas Bambang. Nah, ini dia. Barakallah. Sorry Mas Bambang, kami cuman nyangkut putihnya be hari ini. Bapak woro-woro kencana damai. izin Pak Bambang izin. Kemarin tahun lalu Pak Bambang di lorong Bapak itu ramai sekali Pak. Iya. Dapat info apa sekarang? Memberikan kesempatan Mas Bambang ya. Iya, yang lain. Nah Mas Tapi ini kalau saya pengen ramai sama-sama Pak. iya ya. Gimana Pak? Sedikit diulang Pak. Udah biarlah. Langsung kami rangkum sudah. Mas Bambang, jadi di luar konteks dulu. Trofi bergilir memang ado ya? Ada. Ado ya? Ada. Tinggi berapa lah Mas? Lebih ya, semeteran ya? 60, 70, 80. 70-an hampir, iya ya, hampir 3/4 meter lah ya. Baik Om Riki, PIC Lomba Lorong. Jadi memang ini PIC Lomba yang lumayan berat. Karena antusias tahun ini luar biasa. Yang tadi dari awal saya sampaikan. Jadi menyangkut hadiah. Nanti kita coba apa ya? Benar loh. Ini kalaupun tahun ini mengenai hadiah, tidak melulu cuma trofi bergilir ataupun piagam penghargaan untuk tiap lorong tadi, kita tambah hadiah uang tunai tadi. Di tahun mendatang itu bakal lebih luar biasa lagi. Dan ini menyangkut program RT dan program RW. Benar, jangka panjang. Benar-benar harus lebih kita apa ya, berdayakan benar untuk tahun ini. Jadi semaksimal mungkin kalau saya kasih masukan itu yang tadi Pak, ya Pak Ketua lagi duit tunai. Soalnya kerjasama timnya tidak mungkin terjadi lorong itu bagus kalau udah ada kerjasama tim. Mulai konsepnya, mulai beli barangnya, menyisihkan waktunya. Ini pernah kami tegepi dewe, warga kami dewe di lapangan itu. Nah Pak RT katanya. Jadi kami sampaikan, maaf sebelumnya aku udah turun dari motor. Aku memposisikan diri jadi panitia tahun ini, bukan sebagai ketua RT. Aku keluar malam ini, dan mereka maklum. Benar, itu di lapangan tuh hampir 12 malam, hampir jam 10 malam. Itu Kak Asta itu sampai buka baju deh, luar biasa. Nah itu tadi. Jadi benar-benar harus kita, sebenarnya kita hargai baik, tapi untuk khusus lomba lorong ini benar-benar lebih luar biasa deh. Mulai dari konsep, kerjasama timnya, nah itu. Jadi istilahnya pertimbangan paling utama kenapa saya pribadi ngasih masukan uang tunai. Maaf Mas Gembang, bukannya tahun kemarin kan kita baru istilahnya permulaan. Jadi mulai tahun ini benar-benar kita pengen lebih prioritaskannya. Mungkin Om Riki yang untuk lebih lanjut kita saling TikTok untuk lomba lorong memang agak harus kita support Om Rikinya. Terus dia masalah tumpeng juri tenang deh, ada dari pihak kelurahan nanti. Apalagi ada Mas Bambang, Pak Bambang LPMK Kelurahan Sukamaju.
ini Coba kasih itu ya, mic ya, suaranya. mudah-mudahan Udah lama dirindukan ya kan. Iya, 1 Tia tahun nih. yang lalu, ya. Gersang kami ya, kata kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kalau merdeka gaya perempuan gimana ya? Merdeka. Merdeka. Kalau untuk persiapan tumpeng, ya kemarin penilaian sudah ya Pak ya, penilaian sudah, juri sudah. Kemarin Bu RT juga minta hadiah, itu Tia serahin karena Tia nggak tahu budgetnya berapa, jadi Tia bilang serahin ke Bu RT aja bagaimana hadiahnya. Ini. Terima kasih pihak yang nanti minta tolong koordinasi dengan teman-teman yang lain ya. Jadi kami harapkan sih rekan-rekan remaja yang lain, terus kemudian juga teman-teman. Cewek kamu yang kemarin nggak diajak Bang? Ya, jadi bolehlah teman-teman yang lain diajak supaya meramaikan kegiatan kita ini. Kemudian informasi buat Om Taufik, Sekretaris RT 60. Jadi bendera sudah bisa diambil untuk meramaikan lorongnya. Tadi juga ada pesanan. Terus buat bapak-bapak yang di belakang, salam kemerdekaan. Merdeka. Ya, ini kita bawakan bendera kecil-kecil yang lorongnya belum dihias. Silahkan diambil di depan dengan mengganti rugi Rp50.000 per. Jadi ada dari kelebihan panitia tadi yang dibeli di beberapa lorong. Jadi kita membantu memberikan, cuma minta diganti rugi, diganti aja biayanya. Jadi supaya kita ramai-ramai memeriahkan, minimal kita mengisi hasil dari perjuangan para kakek-kakek buyut kita yang dulu berjuang. Silahkan monggo, ini masih ada 5 atau 6 bal bendera kecil-kecil, bendera plastiknya. Terima kasih tadi Mang Fed sudah juga mengganti untuk lorongnya juga. Besok pagi rencana informasi RT 60, informasi Pak RT akan patroli bendera. Jadi setiap lorong yang belum memiliki bendera merah putih ataupun belum memasang, diharapkan kesadarannya untuk memasang. Dan kita berikan informasi Pak RT, dipasangkan terus kemudian minta ganti. Jadi diganti juga. Jadi kan ini kan hal yang baik ya, ikut meningkatkan nasionalisme maupun patriotisme kita. Pak Komar sebagai Pak Waka itu juga apa namanya dari RT 36 Pak, itu juga ada kegiatan pemasangan lorong malam hari ini dipercantik juga. Terus kemudian juga lorong Tulip 2 kemarin rame-rame masang bendera di lorong, bendera kecil-kecil ya, ikut memeriahkan juga. Kemudian RT 60 juga sudah masang bendera umbul-umbul juga. Dan ini kita harapkan nanti semaraknya mulai besok pagi juga kita gerakkan kembali. Cuma nanti juga minta masukan Pak RW, Pak Dani kan, karena kan mungkin Pak Dani yang bisa meworo-woro beberapa ketua RT Pak yang belum memasang Pak, supaya kita juga merasa terbantu dan termobilisasi lah Pak. Seperti itu Pak Dani harapan kali Pak ya, supaya mungkin kemeriahannya walaupun cuma 1 bulan ini bukan berarti tidak Indonesia, tapi mungkin bulan Agustus inilah kira-kira demikian untuk lebih mengkristalisasi keindonesiaannya seperti itu. Mungkin begitu Pak Dani ya. Nanti minta bantuan Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bukan ibu, kata ibu mungkin Mbak sama Bapak, saudara yang kita hormat. Jadi untuk woro-woro insya Allah besok kita akan langsung pinjam toa Masjid Al-Haida. Pertama mungkin masalah besok kita bersama-sama kebersihan lingkungan, terutama di lingkungan masing-masing.
Kemudian di lorong masing-masing seperti apa yang sudah kita cita-citakan, bahwa tahun 2020 ini adalah ada lomba lorong di setiap RT kita yang ada di Kencana Damai. Jadi mudah-mudahan antusias yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi bisa kita lihat ke depannya mulai besok. Karena yang saya perhatikan kalau secara umum kayaknya cuma hanya beberapa yang sekarang masih lihat sampai malam ini ya di lorongnya Pak Puji. Yang orang lain kayaknya masih tiduran atau mungkin sudah siap semua, insya Allah. Dan yang lebih penting ini ada beberapa ini Mbak sekalian yang saya mohon maaf saya sampaikan di sini karena banyak ada pertanyaan dari warga sehubungan dengan selebaran yang kita berikan kepada warga. Mereka agak mempertanyakan masalah pohon. Jadi sebenarnya pohon itu sebenarnya kita mintakan sumbangan secara sukarela bagi yang mau, dan bagi yang tidak bersedia silakan aja tidak dikumpulkan. Dan kita juga mungkin menanamnya, kita tidak akan menanam di jalan karena akarnya akan mengganggu jalan dan sirih. Kemudian rumah juga Pak. Iya, jadi banyak yang dirugikan kalau menanam pohon besar itu biasanya. Jadi kalau harus ada persiapan lahan khusus kalau kita mau menanam suatu tanaman yang sifatnya akar-akar tunggang maupun akar serabut, karena dia berdampak kepada perusakan terhadap lingkungan, dia tumbuh. Kecuali kalau tanam pohon pisang, kalau tanam pohon pisang nggak seberapa mengkhawatirkan, nggak ada bahayanya. Kemudian Bapak Mbak sekalian, terkait dengan upacara yang disampaikan Pak Komar tadi sebenarnya bagus. Memang untuk kita sebagai patriot kelanjutan dari cita-cita para pejuang kemerdekaan kita, memang setiap Agustus kita akan mengadakan upacara itu minimal untuk menggugah dan memperingati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia hingga kemerdekaan kita sampai sekarang berusia 75 tahun. Mudah-mudahan dengan kita mengenang, mengingat setiap tahun perjuangan mereka akan senantiasa hidup di para jiwa sanubari kita masing-masing, dan ini sebagai penerus kepada generasi muda selanjutnya. Mudah-mudahan sejarah tidak akan hilang di sanubari putra-putri bangsa Indonesia sampai kapanpun, insya Allah. Seperti dulu yang saya sampaikan, insya Allah besok kita akan mengadakan kebersihan di lingkungan masing-masing dan akan kami sampaikan melalui mikrofon masjid. Mudah-mudahan semua warga akan bersedia mengikutinya, dan seperti yang disampaikan Pak Sis juga terhadap bendera merah putih, mudah-mudahan selain kita woro-worokan melalui cor masjid, pada ketua RT juga bisa mensosialisasikan kepada warganya bahwa bendera merah putih itu bukan hanya sekedar simbol, dia juga merupakan ciri kebanggaan kita menjadi warga negara Republik Indonesia. Ini seperti dulu yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bambang, biar kita rangkum dulu Mas. Ya apa Bapak? Masukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya Bambang dikasih kesempatan untuk sekedar mungkin ngasih masukan ya Pak Komar ya. Yang jelas saya sangat apresiasi kepada panitia tahun ini karena kita pantau dari grup ya, itu saya bisanya mungkin pantau dari grup, dan dalam realitas di lapangan juga sudah antusias masyarakat juga ada, tapi memang sekarang
masanya dan sistemnya sudah beda dengan tahun-tahun yang sudah. Pertama, kami mohon maaf karena mungkin keterbatasan saya yang tadi sudah disinggung masalah lomba lorong. Kok lorongnya Pak Bambang kok sepi ya. Itu bukan berarti Bambang pribadi atau saya mewakili lorong kami itu tidak antusias dan tidak, itu enggak. Yang jelas atas nama pribadi saya memang waktu juga kebetulan gitu. Dengan pandemi ini kemarin terdampar di kampung halaman hampir 4 bulan, 3 bulan setengah. Itu nggak bisa pergi, nggak bisa pulang ke sini karena saya datang di Jogja sebelum ada corona tanggal 26 Maret harusnya saya sudah tiket balik sini, 24 close, tutup lockdown. Jadi nggak bisa, baru Juli kemarin ada penerbangan pertama ke sini, saya alhamdulillah bisa sini dengan syarat-syarat protokoler yang memang pada saat itu dari Jogja ke sini agak banyak. Ada SIKM, ada COVID, apa namanya, swab segala macam. Nah, yang jelas saya sangat bangga dengan panitia, dengan intelektualnya, dengan kecerdasannya, dengan kemampuannya untuk mengkoordinir melaksanakannya yang sekarang jelas sudah jalan. Dan saya sangat bersyukur dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke depan sampai akhir dan sampai Indonesia masih ada. Selama Indonesia masih ada, saya berharap dan memohon kepada generasi yang berikutnya tetap bisa dilaksanakan lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah. Karena menurut sejarah yang saya alami di Kencana Damai ini, pertama kali dilaksanakan perayaan atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kencana Damai pada tahun 2004. Itu saya laksanakan, kebetulan saya Pak Hero kan bagian baru konstitusi sedikit warga dan melaksanakan di sini dengan lomba kaget ya, intinya sementara pindah ke Ibu Pak Hero dan tapi tetap kaget kan kita jadi dengan adanya sekarang kayak gini itu sangat bersyukur dan mudah-mudahan ini berlanjut dan lebih meriah lagi. Amin. Untuk lomba-lomba yang lain, berhubung maaf mohon izin saya di struktur organisasi kepanitiaan itu juga sesuai job description saya juga tidak langsung itu saya memantau dan melihat langsung itu memang benar-benar panitia ini super dengan kemampuannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon izin juga mungkin di sini tidak ada belum atau tidak, mungkin ada satu mas ini ya dari RT 32 kayaknya malah saya sendiri di sini yang ada di malam hari ini untuk kepanitiaan sini. Nah, itu saya mohon maaf dan mohon izin mungkin Pak RT kami atau pengurus lain ada kesibukan lain. Itu saya mewakili beliau dan mewakili warga 32, saya mohon maaf tidak bisa ke sini. Yang keempat, mungkin dalam hal ini kenapa alasan lorong yang 32 khususnya lorong Asoka 1 yang notabene-nya tahun kemarin memegang trofi yang tergilir ya, trofi kebersihan ya, trofi kebersihan dan kekompakan lorong itu dalam merayakan kemerdekaan. Dan sekarang kami sampaikan juga trofi tadi posisi berada di RT kami, di Pak RT yang menyimpan Pak RT, karena kemarin secara simbolis oleh Pak Lurah diserahkan langsung kepada Pak RT-nya
itu nanti kalau kepanitiaan yang tahun 2020 ini mau menghubungi atau mengambilnya, saya informasikan posisinya ada di Pak RT 32 ya, Pak Haji Jarman. Yang kelima, mungkin saya juga lagi-lagi mohon maaf karena kelihatannya ketidakaktifan ya. Tapi saya masih tetap semangat dan saya masih tetap aktif dalam hal kemerdekaan ini dalam niat hati saya, dan saya masih terus terang sangat support. Jadi kepanitiaan kalau memang seandainya ada perlu hal apa yang perlu Bambang lakukan dalam hal ini, Bambang siap. Itu intinya. Jadi bukan karena terus sekarang ditujukan di lorong kami nggak ada ini terus oh ini berarti Pak Bambang nggak support, jangan. Ya, Bambang yang dulu sama, tetap harus support karena saya tinggal di sini, saya warga sini, saya Indonesia di sini. Ya, itu secara jiwa saya pribadi saya sangat support ke panitia. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, saya rasa nggak ada banyak ya yang kami sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang tadi Pak Wakil ya, Wakil Ketua nyampaikan tentang dari kantor lurah segala macam. Itu kalau memang panitia itu saya siap untuk sampaikan. Nah, siap sampaikan karena saya bukan orang kantor lurah, ya kan? Tapi kalau misalnya Pak Ketua atau Pak Panitia, Pak misalnya Pak Bambang, tolong yang ini bisa dibantu ini, saya siap telepon aja saya. Jadi saya mungkin sampaikan ke Pak Lurahnya atau ke Pak siapa, apa mungkin, mudah-mudahan insya Allah panitia malah sudah bisa langsung. Saya juga bukan terus kesinggung, bukan. Saya sangat senang. Berarti sudah bagus dalam hal komunikasi kepanitiaan terhadap pemerintahan setempat dalam hal ini kelurahan. Ke grupnya komerser di grup. Saya rasa nggak banyak, dan sekali lagi saya mohon maaf ada kurang dan lebihnya. Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Tetap kita semangat. Jadi motivasinya saya memahami bahwasanya Pak Bambang ingin menggilirkan pialanya supaya lorong-lorong yang lain pun ikut, paling nggak ikut bersih, ikut ramai, ikut semangat. Jadi supaya tidak didominasi gitu ya Pak ya. Jadi semangatnya memang harus biar digilirkan gitu ya. Kalau terkait dengan kebersihan, harapan kami memang tiap bulan nanti jadinya Pak, jangan cuma 17 Agustus saja. Mang Feb, silakan Mang Feb. Tadi katanya ada beberapa usulan, silakan dilanjutkan Mang Feb terus ya usulannya Mang. Pakai mic dari situ aja nggak apa-apa Mang Feb. Ayo kawan. Makan ya. Parah. Nah, sama mandi. Aduh nyai. Nah, budi sana. Sakit. Budi sana. Aduh. Balik. Itu no, dia no. Aduh, terus. Ada mikir. Coba biar kita dengar. Kawan nih Ming, lagi ada Pak Abu di. Dapat kapet. Sampai ke jadi biar jadi catat. Enggak apa ben sampai ke Kak Sabta. Apa benak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan kolaborasi. Mereka. Mungkin cuma usul. Kayaknya slogan merdeka ini cuma ada di mulut tanpa dengan tindakan. Jadi yang mumpung ada Pak RW, walaupun banyak RT yang hadir, kalau kita lihat di seluruh perumahan yang ada, itu masih banyak, mungkin lupa dan kesibukan masing-masing atau gimana atau memang sengaja, masih banyak rumah yang terpasang bendera.
Nah itu mungkin salah satu hal yang kecil yang menunjukkan bahwa kita ikut peduli dengan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kita mau menuju sesuatu yang besar. Kalau sesuatu yang kecil ini aja kita terlena gitu, nggak peduli. Jadi mungkin kalau mengharapkan kesadaran kayaknya susah berat ya, kata ini berat. Jadi yang memanfaatkan pemerintah setempat supaya agak action, karena kami juga dari RT 60 rencananya besok itu akan ada sosialisasi ke rumah-rumah. Jadi mungkin ada beberapa orang besok yang judul utamanya gotong royong, tapi di sela-sela itu kita akan berpatroli lah. Kalau bahasa ini polisinya, kita cuma ke rumah-rumah. Kalau mereka memang belum ada bendera kan kita kasih, tapi mereka harus bayar gitu. Karena harapan kita khusus untuk RT 60 ada iri sebenarnya dengan RT blok tunggal yang dekat lapangan begitu meriahnya, tetapi sementara di tempat kami masih banyak yang bendera belum terpasang. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, walaupun dengan kondisi COVID sekarang ini, mungkin kalau boleh usul untuk acara anak-anak atau acara tertentu bolehlah mungkin dengan agak tapi dengan protokol kesehatan kita laksanakan. Apa tuh? Ya Allah, non yang pada terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabta. Nah, udah aja. Ya, lanjut Bapak Pembina Persiapan ITW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya mencermati ada beberapa kategori yang pertama sifatnya universal. Artinya kita berbicara kompleks keagamaan universal seluruhnya. Yang kedua sifatnya person to person, artinya dari orang per orang yang disampaikan tadi. Yang ketiga adalah kelompok per kelompok, artinya lorong ke lorong. Ini tiga kategori dalam rangka memeriahkan 17 Agustus ini. Nah, kalau sifatnya universal, ini adalah peran dari institusi pemerintahan, baik tingkat RW maupun tingkat RT, jadi universal. Kalau lorong-lorong itu bisa dibedakan namanya koordinator lorong atau kolor yang kemarin. Kalau person adalah bawah. Nah, menyangkut kegiatan memeriahkan yang namanya 17 Agustus, kegiatan kita alhamdulillah saya cukup bangga ya. Kebetulan skema schedule walaupun kemarin cuma pasaran saja dengan saudara Komar, terutama masalah lomba pakaian adat dan lain sebagainya. Tapi berpikirnya begini, hadiah yang kita berikan kepada seseorang itu tidak seimbang dan tidak sebanding atau jauh triknya keluar yang mengukurkan dengan apa yang mereka terima. Itu yang saya katakan dengan saudara kemarin. Coba dikaji ulang kembali itu kegiatan. Alhamdulillah kemarin saya lihat tidak lagi muncul kegiatan itu. Kemudian hal-hal yang lain. Sekarang memang kondisi sangat memprihatinkan, apalagi Palembang masuk merah. Dan saya bergabung di informasi masyarakat hakim. Jadi sekarang Palembang masih zona merah. Artinya apa? Kita tidak bisa mengumpulkan jumlah banyak orang. Nah, kalau mengadakan upacara bendera di lapangan melibatkan banyak orang, itu juga saya kira perlu dipertimbangkan kembali. Sekarang ini jangankan tingkat kita dengan RT RW, tingkat provinsi, tingkat kota, pasti berapa pun sekarang ini masih dalam tangannya.
Ini kenyataan sekarang ini. Tadi saya berkegiatan di Surabipa, terutama masalah keluarga terkait saya bahas. Itu juga sama. Salah satu dari Pemprov itu mengatakan tetap menghindari kerumunan, tetap seperti itu, dan tidak terlepas dari protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi saya kira untuk kita betul-betul lebih baik penilaian itu secara person to person atau lorong ke lorong, atau kita adakan kegiatan sifatnya global atau universal sekomplek keagamaan. Itu segera seperti itu. Kemudian hal-hal yang lain di sini mungkin ada Mas Bambang ya, yang mungkin yang dari tahun ke tahun cukup berpengalaman dalam hal itu mengelola kegiatan. Kita juga bisa meneriakan 17 Agustus tanpa adanya namanya kerumunan. Artinya hal-hal yang disorting kemarin itu, saya pernah dengan saudara Jumardiansa, kita mengadakan sifatnya penilaian terhadap kreativitas terhadap satu keluarga selama pandemi itu. Saya lihat sudah ada dalam hal ini. Tinggal lagi jurinya saya kira kita lihatlah tokoh-tokoh masyarakat yang sifatnya netral, punya prinsip, punya kemauan, dan bisa dijadikan satu acuan atau pandangan bagi kita semua. Kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Togap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Togap sini. Aduh, Bang Andri, Bang dari pendanaan. Tidak, serius sudah apa-apa. Pak Sabta. Aja lah dulu ngomong. Serius. Kami ngerti. Keterwakilan kalau ini dengan pendanaan. Iya, aja lah. Iya, makamu. Bang aja, Bang. Pendanaan ada juga Andre ini, Mas Joko. Ya, silakan Andre. Bang aja, Bang. Tidak ada apa-apa. Jadi begini, saya tambahkan tadi pernah kami mau bicara begini. Ini memang kan tidak sama semua pemikiran ya. Kadang-kadang orang itu berpikir berbeda dengan kita. Ada orang yang loyal, setengah loyal, dan tidak loyal dalam hal ini, dalam masalah sumbangan gitu ya. Ada selentingan. Ini sebenarnya cuma untuk kita kami ini Pak sudah berkorban, sudah menyumbang, sudah begini untuk kebutuhan lorong dengan jumlah sekian. Apakah masih kami perlu Pak untuk memberikan sumbangan kepada panitia dalam pelaksanaan kegiatan Agustusan? Karena di situ tidak tertera dalam bentuk selalu itu sendiri. Ini yang perlu pertimbangan. Sebenarnya ini cuma omongan kosong ya, arti kata omongan itu persen, tapi dalam hal itu isu publik itu harus kita tangkap gitu, isu publik itu. Jadi kalau isu seperti itu bagaimana tindakan kita sebagai penelitian? Ya saya lihat juga di lorong depan Mang Andre itu cukup kreatif, masyarakatnya lorong itu menyumbang dana yang cukup lumayan, lorong tertentu juga sama. Artinya kan perlu pertimbangan. Kalau orangnya loyal no problem gitu. No problem. Bagi kita no problem gitu. No problem sama itu tadi. Saya lihat kan kita semua sama. Kamu sama hitam pendapat berbeda-beda. Itulah kira-kira masalah dana yang informasi. Ya, terima kasih atas masukannya, kemudian klarifikasinya. Saya yakin bahwa dengan kebinekaan kita dalam situasi dalam kampung tantangan dan ini akan semakin. Hengki, dia ngomong enggak? Bang Togap. Nanti, habis, udah diwakili galo ya? Warga kita cukup ngerangkum lah ya pokoknya udah. Ya. Namun paling tidak kita kami ke depan lagi ya. Satu homogen di bencana damai, homogenitas hukum kita. Terima kasih, Mang Andre. Silakan menambahkan. Saya sedikit menjelaskan juga terkait yang sifatnya adalah himbauan, kemudian juga sifat rela. Pertama terkait kendaraan sangat sukarela sekali. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, kemudian juga Bapak Ketua RW, yang namanya sumbangan sukarela memang diharapkan menyumbang dengan kerelaannya. Jadi menyumbang besar, rela dan ikhlas kan gitu. Menyumbang besar, rela dan ikhlas. Yang kedua memberikan bantuan 10 bibit tanaman pohon. Besar. Dari penting besarnya dulu ya.
Jadi itulah harapan semua ya kan gitu. Bang Andri silakan Bang Andri menambahkan. Sudah Mas Joko sudah terwakili semua. Ya, terima kasih. Jadi besok pagi seperti yang tadi Mang Pat sampaikan sedikit menyampaikan kembali ada hal baik juga untuk kegiatan bencana Goro RT 60. Terus saya menyampaikan permohonan maaf yang diwakili oleh Akbar bahwa Pak Suci masih demam jadi tidak bisa hadir dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan beliau juga lekas sembuh besok pagi bisa bergabung di kegiatan Goro warga bencana damai. Silahkan dari mana lagi nih yang mau mewakili aspirasi? Itu yang remaja putranya? Kak nih sama remaja. Tidak ngerangkum misalnya di luar kepanitiaan kadang ngumpul sama kawan-kawan lain video. Nah itu disampaikan juga ada apa-apa. Yang tadi disampaikan oleh Uda Tarmizi kan apa-apa itu harus kita serap galo. Jadi intinya tahun ini memang benar kita teman-teman Tia juga banyak ya makanya. Jadi intinya di tahun ini memang istilahnya tantangan kita kan istilahnya COVID. Jadi untuk perwakilan remaja ya, anggap perwakilan remaja. Jadi di tahun ini memang tantangan kita luar biasa untuk kepanitiaan 17-an. Dari awal mula pada saat kita pembentukan panitia itu 50-50 diadu ke Apida, tapi tetap kita adu ke. Dan tantangan itu semakin besar. Nah ini dari pihak remaja. Kalau dari perwakilan istilahnya punggawa komplek ini sudah paling tidak kita sudah serap. Sudah dicatat galau tadi ya Pak Budi apa-apa yang disampaikan oleh Kak Petrusnya, terus dengan Uda Tarmizinya. Nah, sekarang dari remaja yang diserap selama ini, tolong disampaikan. Pas lagi ngumpul, masalah game. Kok yang galau sih? Terus masih lomba karaoke. Pokoknya yang dari remaja putra kan biasa ngumpul-ngumpul, tolong disampai ke B. Ya jadi suruh bicara ya kan. Ya kok tidak terus sih? Apa deh? Harus berani lah. Belajar. Ini Om. Ya pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari biasa kalau kami ngumpul Om, memang sering Langsung nyok situ Be, jangan nyok kamera. Sering membahas ya 17 Agustus ini juga Om. Ya kami juga salah satunya mengapresiasi dalam rangka 17 Agustus ini. Nah dari kebanyakan teman-teman yang lainnya juga pun sudah kami sampaikan Om bahwa bahkan untuk dari tugas masing-masing untuk ada generasi menarikan dana belum. Nah tapi masing-masing kami atau bukan menyalahkan satu sama lain, tapi mungkin teman-teman ada yang tidak bisa mungkin berhalangan atau gimana gitu. Nah tapi nanti mungkin bisa disampaikan lagi ke teman-teman yang lainnya untuk biar bisa memaksimalkan untuk 17-an ini. Nah itu saja mungkin dikumpul-kumpulkan lagi teman-temannya untuk ya bisa saling koordinasi lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti sosialisasi ada ya? Iya. Kepalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari aku sama yang Givari tadi ngomong, kalau ini sedang musim COVID ini, kalau soal penarikan dana untuk ditugaskan ke remaja ini agak sulit tuh. Soalnya di COVID ini kan beda-beda tanggapan uang lagi. Kalau remaja yang nariknya, walaupun sudah ada surat edaran, kadang nggak percaya warga-warga yang di Terdama ini kan. Masalah penampilan apa? Woi, Kak Budi paling besar ketawa. Kurang pengalaman. Apa? Kurang pengalaman Bang? Wajahnya. Wajah itu wajah iya. Assalamualaikum urutan ya kan. Terus? Ini juga anggota remajanya kan tidak sebesar komplek ini, tidak sebanyak remaja kalau kan ditarik. Paling kan remaja di sini yang keluar ada beberapa. Itu sih yang menyandung. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang Om nak nanya kepalangan perwakilan remaja putra lah anggaplah ya. Jadi tahun ini pengen support apa lah rombongan kawan-kawan yang galak ngumpul untuk remaja. Ini yang kakak tanya, Om tanya yang putra dulu deh.
Kalau hari hanya galak kan syukur pasti. Pasti itu. Di hari H. Apa ngabisi tumpeng ya? Jangan lupa ya pakai kostumnya baju merah semua tanggal 17 semua. Jadi kita ambil garis tengah. Jadi untuk remaja, untuk ngelis yang siswa RT belum bergerak, angkat tangan intinya. Menyerah. Dan maksudnya yang belum gerak sama sekali ya, Pak? Iya, kan yang baru bergerak 36 sama 60. 5 RT loh. 5 RT PR gitu. Nah, maksud Om tuh perwakilan biar remaja-remaja yang galak kumpul. Nah, jadi maksud Om bisa dikoordinasi ke. Soalnya nginget kita nih efektif hari kerja paling-paling nggak nyampe seminggu loh. Besok lah sudah penyisihan. Nah itu. Sedangkan kalau dewek pasti yang paling utamanya itu hadiah gitu. Kalau untuk konsumsi mungkin bisa lah kasar-kasarnya tuh istilahnya panitia bisa CK lah kasarnya emang ngomong, tapi paling tidak hadiah. Jadi tolong dicatat juga untuk remaja ya. Kalau Tia, kalau dari remaja putri? Kalau remaja putri pakai mic. Tia nih aduh agak lego kami kalau ada ini kan gersangnen gitu selama ini panitia. Bukan kami lu kali. Kalau untuk remaja putri untuk upacara Rijen, bendera sama MC itu dari remaja putri siap. Yakin? Iya. Bagusnya kalau kemarin tuh tugasnya rapi-rapi bagus. Tapi untuk bendera itu putri cuma satu ya? Si kok baik, kanan kiri cowok. Terus apa lagi? Support bantu di seksi hadiah untuk bungkus. Oke. Ya. Kalau Tia apa dia untuk PIC tumpengnya? Kalau untuk PIC tumpeng, tolong catat ya, Om sampai ke. Pertama space tempat untuk perwakilan masing-masing tim dari RT. Nah di mana? Space. Jadi maksimalkan tetap di balai, tapi dibuat space. Kalau sudah dibuat space, nah itu paling tidak tulisan RT. Oh ini RT 32 di sini, 35 di sini. Nah itu, ya PR selanjutnya. Kalau tim juri, insya Allah kita bisa berdaya lah. Paling tidak minimal internal kita yang benar-benar independen. Ya, oke sudah Om catat ya jadi ya. Thank you Tia sama Kifari sama siapa? Akbar ya. Siap. Kembali ke laptop. Nah, sudah hampir jam 10. Ya. Setelah Om Riki, Kak Sabta ya. Kak Sabta mewakili Pak Aden, Kak Sabta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak sedikit menanggapi dan mendukung sih sebenarnya satu pernyataan dari Uda Tarmizi terkait dengan apakah upacara ini harus di lapangan atau tidak. Tadi kan juga sempat dibahas sama Uda Tarmizi. Nah untuk ini sendiri, untuk kita kepanitiaan paling aman sih ini kan kita zona merah. Takutnya nanti kita lagi kumpul-kumpul tiba-tiba dibubarkan kan gak lucu kan. Izin sih sebelum kita biar ini sih biar aman di kita gitu kan, kita ngajuin surat lah ke kelurahan untuk kegiatan upacara ini. Memang sih tidak mengurangi rasa nasionalisme kita untuk 17 Agustus mengingat mengenang nanti khawatir apabila jadi clustering baru di Kencana Damai akibat setelah pelaksanaan 17-an nanti bisa kita disalahkan oleh lurah atau RW gitu kan. Paling nggak kita lapor kalau mereka boleh kita jalan, misalnya mereka nggak boleh ya udah kan kita juga sekarang ada himbauan tuh upacara jam 10.15 berdiri 3 menit untuk mengenang jasa pahlawan mengenang cipta. Kita ikutin itu aja Pak, paling kita share di WA grup masing-masing RT gitu kan untuk mengenang jasa pahlawan itu dengan berdiri 3 menit pada pukul 10.15 sampai 10.17 gitu. Masukan sedikit atau tanggapan untuk yang tadi masukan dari Uda Tarmizi. Terima kasih. Terima kasih Riki, bagus juga sih ini. Cuma nanti dipertimbangkan juga apakah protokol kesehatan juga kita berlakukan karena sholat Jumat juga sudah kita jalankan, apakah nanti jaraknya bisa
bisa diatur dan lain sebagainya menjadi pertimbangan panitia maupun konsultasi dengan pihak kelurahan melalui Bapak Ketua RW mungkin dari Senin atau Selasa Pak Edi ya, kita coba konsultasi. Kak Sabta, silakan Kak Sabta. Ya usulan apa? Tadi kan banyak usulan. Justru baru datang tuh masih penuh nih Kak Sabta yang habis stres ya. Sih. Sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih atas waktu dan tempat pada malam ini, khusus dari panitia bisa menggunakan fasilitas pusat kebugaran terutama pos RT 60 ini. Menyambung mengenai soal upacara, terima kasih Om Riki udah tarmisi menyangkut upacara pengibaran yang akan direncanakan di lapangan. Nanti tetap kita berkoordinasi lagi, minimal dari pihak kelurahan. Memang benar, pertimbangan pertama kita sholat Jumat udah open, masjid-masjid udah open. Terus kedua pertimbangan kita juga peserta upacara tetap standar protokol kesehatan, dari masker, terus jarak antar peserta upacara. Dan tapi tetap terima kasih Om Riki udah mengingatkan mengenai izin keramaian tadi. Terus kayaknya udah dirangkum semua ya. Tapi yang penting itulah tadi poin-poin yang harus dicatat oleh kita semua bagian dari panitia 17 tahun ini. Item pertama, list sumbangan, termasuk juga sumbangan sukarela mengenai bibit pohon tanaman yang berbuah, proposal dana, terus hadiah-hadiah, beberapa lomba itu ada item khusus tadi juga udah disinggung oleh Uda Tarmizi. Jadi paling enggak menyangkut hadiah, makanya kemarin ada beberapa mata lomba yang kita pertimbangkan dananya pasti dana yang dikeluarkan oleh peserta lebih gede dibandingin hadiah tersebut. Makanya beberapa kemarin sempat kita revisi kembali mengenai lomba. Dan jadi catatan khusus lagi, ID card udah clear, skor untuk juri. Jadi masukan untuk Pak Sekretaris. Jadi yang kita buat konsep-konsep itu memperkecil pengeluaran semua, ternyata ditempa lagi di luar. Jadi kita berdayain printer, baik itu printer biasa atau printer warna, untuk lebih memperkecil OPEX. Sekedar masukan. Terus surat untuk tim penilai baik dari kelurahan atau kecamatan, sama surat izin keramaian untuk upacara pelaksanaan nanti. Lomba tumpeng udah dicatat oleh Tia. PIC lomba menyiapkan space untuk peserta, yaitu di balai. Terus print tulisan mengenai di space itu untuk RT masing-masing peserta dari RT. Mungkin itu aja untuk mengenai tadi sudah disinggung juga oleh Om Riki, memang benar. Jadi untuk tahun ini di kondisi COVID-19, jadi dari Sekretariat Negara Mensesnek itu udah membuat ketetapan bahwa pukul 10:17 sampai dengan 10-20 menit itu berdiri tegak, istilah kita apa ya, mengheningkan cipta mungkin selama 3 menit. Itu benar, ada standar protokolnya udah. Kalaupun ada upacara, jadi menghidupkan sirine sebelum memulai lagu Indonesia Raya atau bendera naik. Itu standarnya untuk tahun ini. Jadi sama-sama saya informasikan. Jadi saya sudah sempat baca juga konsep tahun ini berhubung COVID-19 ini, beberapa item khusus dalam rangka peringatan pada saat hari H 17 Agustus 2020. Mungkin itu aja dari kami. Mudah-mudahan dari Kak Budi dan juga Mas Jokosis udah merangkum semua apa-apa yang malam ini menjadi rapat pemantapan terakhir kita. Mudah-mudahan mulai besok wuru-wuru udah jalan, dan tolong menyangkut wuru-wuru selain yang bersifat universal tadi,
menyangkut lomba lorong, kebersihan, tolong juga nanti paling tidak ada perwakilan dari panitia inti untuk menyampaikan tenis permata lomba, karena mulai besok peserta mulai mengirim baik itu video atau foto masing-masing lomba. Tolong ada pendamping dari panitia inti pada saat besok wuru-wuru melalui toa masjid. Tolong diingat. Mungkin itu aja. Lebih dan kurang apa yang saya sampaikan malam ini mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Ya, Pak Dani silakan. Terima kasih panitia yang pertama. Saya cuma sedikit ada ganjalan. Apa yang ganjal? Karena tahun kemarin kalau nggak salah yang Pak Bambang ya, yang trofi itu kan trofi bergilir untuk RT, bukan atas nama lorong. Yang trofi yang sekarang di 32 itu. Jadi kemarin kan nggak ada lomba lorong gitu tahun kemarin. Yang ada tuh karena RT 32 bagus, akhirnya trofi dikasih kepada 32. Jadi lorong nggak ada. Ada Pak, ada Pak. Lorong nggak? Ada. Itu PSC-nya Pak, tahun kemarin masih dia juga. Udah lorong. Bukan RT umum. Bukan ini Pak, bukan. Ada. Simbolisnya apa? Oh, sorry. Mungkin saya yang lupa. Mohon maaf, makasih. Itu aja Mas Sis. Kamu masih mending Pak Dani, kami belum nyinggung tropinya sampai sekarang, makanya kami mampir kaget. Kalau Nah, kami trofinya saya nengok waktu itu diserahkan ya. Kan ada foto-fotonya nanti saya share. Nah, yo Mas, tolong share di grup Mas. Tolong Mas ya. Lupa Jadi nge-save mungkin. besok pagi jam berapa? Dan tim ya kita mondar-mandir bersama-sama lah. Yo, patroli lah pokoknya. Sama yang pasti wuru-wuru pagi ya. Dan tim paling enggak kalau bisa misalkan kita bawa sekaligus tulisan atau printan cekrek teridentifikasi. Tidak, kita minjem ini baik kagak. Apa speaker yang ini yang bisa itu. Iya, ada apa-apa. Yang bersih itu kan apa kualifikasi kan. Tidak Mas Joko sih, maaf sebelumnya. Iya. Jadi kita melalui toa masjid jalan. Nah, kaget mulai start jam berapa kan kita biasa galak karaoke yang pakai speaker kecil yang punya Kak Yandri atau punya apa Ustadz Pane kan, itu kita pinjam. Kita cas full dulu, kaget kita pakai mobil terbuka, wur-wur keliling juga. Kayak konsep Mas Bambang Sigit biasa jalan tiap tahun. Ya, oke, bagus enggak. Maksudnya gini, tambahan pada saat lorong itu sudah kita masukkan dalam kualifikasi itu. Nah ya. Kita ada kayak selebaran cekrek terkualifikasi, tinggal foto cekrek. Ya, misalkan apa? Misalkan di Aster atau Asoka misalnya. Selain verifikasi juga dan ketua RT masing-masing, Mas Ya, Joko. boleh. Pasti ketua RT-nya pasti tahu kan? Ya. Oh, paling tidak lorong aku nih yang bakal sudah bisa dinilai ini. Nah, itu. Ya. Sip. Jadi sudah jalan ya. Jadi memang saran dari rekan-rekan, bapak, saudara kita semua, sepupu kita semua juga sebetulnya cukup bagus semua. Artinya kan sebetulnya kan kita kan ingin membersihkan ya, bersih daripada lingkungan kita semua kan gitu. Jadi manfaatnya banyak, bagaimana juga menghilangkan kehadiran kuman, kehadiran virus maupun kehadiran nyamuk yang bisa merugikan pada kesehatan kita semua sebagai warga kesehatan. Itu manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh daripada lomba kebersihan lorong tersebut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, adik-adik, rekan-rekan sejawat. Kemudian 10 menit lagi sebelum apa namanya ditutup. Kak Sabta jadi ya? Ya, cukup. Ya, baik. Bang Togat, usulannya apa nih Bang? Mantap aja Bang ya. Tempat abang nih yang belum mantap Bang. Lorong abang kita pasang besok pagi Bang ya. Ya Bang. Bang, ini ada bendera merah putih Bang. Panitia sudah beli Bang. Gimana Bang? Tinggal diganti. Iya. Wah, ini marketingnya jalan mulai. Takutnya kan abang nggak sempat juga ke toko kan, udah kami sediakan.
Ya, siap. Baiklah, sebelum kami tutup, Bapak Rasman sebagai ya ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada kami Pak, tim taktis di lapangan Pak. Ya, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih baik terhadap tim panitia maupun nasihat ya. Jadi saran-saran dan pendapat moga-moga nanti akan bisa kita pertimbangkan. Kita akan pertimbangan yang terbaik untuk melaksanakan. Amin. Sebagaimana tadi usul Pak Riki juga kita pertimbangkan Pak. Kemudian untuk nanti seandainya ada kekurangan apa tentang pendanaan itu kita tetap cari solusi. Solusinya. Barangkali kita akan laksanakan yang sesuai dengan yang terkumpul itu Pak. Ditambah-tambah yang lain itu. Ya itu kira-kira itu. Terima kasih kepada tim panitia yang sudah jalan dan juga Pak RW sebagai perpanjangan dari pemerintah. Mohon bantuannya untuk woro-woro termasuk kesepakatan warga tentang pemasangan bendera yang belum kita mungkin perlu juga seperti tadi razia itulah razia pakai wapet ya. Di tempat kami ada kendaraan bisa kita putar ya ambil ya. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Sekretaris. Ya baik, terima kasih. Merdeka. Doa. Ya, sekali lagi pada tanggal 17 Agustus pada saat nanti upacara kita lakukan di komplek kita Kencana Damai, kemudian juga beberapa perlombaan, kami harapkan semua kita memerahkan atau memutihkan lapangan Kencana Damai untuk merah, paling nggak merah ya. Dress code ya. Dress code-nya merah ya, merah bawah putih. Jadi merah putih atau berkostum merah putih boleh. Kayak contoh sudah Mas Bambang sih. Jadi sebagai simbolis aja lah. Terima kasih atas perhatiannya, kemudian juga atas kesempatannya pada Bapak sesepuh kita, Bapak kita, orang tua kita, adik-adik kita, juga teman sejawat, warga besar di Kencana Damai ini. Jadi sekarang kan masih suasana Idul Kurban atau Idul Adha. Bapak Sekretaris Idul Kurban lah, kita berdoa ya sebagai penutup. Terima kasih. Semoga di acara malam ini kita harapkan kesuksesan selalu sampai ke depan. Amin. Semoga apa yang kita usahakan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Untuk menutup ini mari kita berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini ya Allah, kami berkumpul di lapangan ini ya Allah untuk melaksanakan kegiatan panitiaan 17 Agustus yang ke-75 ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah jalan kami ini ya Allah dalam melaksanakan tugas-tugas kepada kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami selalu kemudahan, semangat dan pantang menyerah ya Allah dalam melaksanakan tugas dan amanah ini ya Allah. Wabila Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa yasifun. Wassalamu alaikum walhamdulillahi wabarakatuh. Kami atas nama panitia 17 Agustus 2020 Komplek Kencana Damai mengucapkan terima kasih dan bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.